Sahabat Hikmah, pria Malang ini histeris saat mengetahui istrinya meninggal dunia usai kecelakaan Kamis pagi. Niat hati hendak mengantar sang istri mengajar pagi itu justru berujung duka. Sang istri terluka parah di bagian kepala. Keduanya langsung dievakuasi oleh warga, sedangkan jenazah Siti dibawa ke Rumah Sakit Bangil untuk divisum. Sahabat Hikmah, kasus tabrak lari sering terjadi karena pengemudi tidak konsentrasi saat berkendara. Seperti yang terlihat di video ini. Seorang pengendara mobil menerobos separator jalur Transjakarta di Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat. Pengendara mobil berusaha kabur setelah menabrak pengendara motor. Massa mengejar mobil dan mengepungnya saat terjebak di pembatas jalur Transjakarta. Massa yang emosi langsung merusak mobil dan mengejar pengendaranya yang berusaha melarikan diri. Pengendara akhirnya berhasil diamankan polisi. Petugas menemukan kantong plastik klip, aluminium foil bekas narkoba jenis sabu, dan alat hisapnya di mobil. Selain sabu, polisi juga temukan sejumlah obat penenang yang disimpan dalam tas kecil. Hasil tes urin, pengendara positif mengkonsumsi narkoba. Pengemudi mengaku kurang konsentrasi saat berkendara hingga tidak melihat pengendara motor yang berhenti di depannya. Karena panik, ia melarikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Net TV yang saya cintai, alhamdulillah kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu kembali dalam sebuah program yang menarik, hikmah di balik kisah. Bersama saya Haji Fikri Haikal MZ. Mudah-mudahan program ini membawa banyak manfaat supaya kita mengarungi kehidupan tidak dalam kondisi salah jalan. Kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas harus terus didengungkan, mulai dari pendidikan sekolah dasar bahkan sampai perguruan tinggi. Saudara-saudara, berapa banyak korban kecelakaan yang kita saksikan baik secara langsung maupun melalui layar televisi, bergelimpangan korban yang jatuh. Karena itu pentingnya kesadaran kita pengguna jalan terhadap keselamatan, baik keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. Seorang ahli psikologi mengatakan, watak asli manusia akan terlihat jelas ketika ia berkendara. Lihatlah, ketika kita sedang di jalanan berkendara, pemandangannya luar biasa, kesemerawutan, ketidakdisiplinan, main seradak seruduk, mengambil hak orang lain terjadi di sepanjang perjalanan kita. Ini yang menyebabkan salah satu terjadinya kecelakaan. Kesadaran akan keselamatan diri sendiri dan orang lain dikesampingkan, watak aslinya kemudian keluar. Karena itu pentingnya keselamatan berkendara, berlalu lintas harus diutamakan. Bukan cuma sekedar buat diri sendiri, tapi juga menyangkut orang lain. Terjadinya tabrakan, entah itu mobil dengan mobil, entah itu mobil dengan motor yang menyebabkan korban jiwa berjatuhan. Tayangan yang kita saksikan, seorang pengendara, suami istri pengendara motor, bertabrakan dengan sebuah truk yang menyebabkan istrinya meninggal dunia. Terlepas dari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi itulah potret dari kehidupan masyarakat kita. Ketika menggunakan jalan umum, kesadaran akan keselamatan diri dan orang lain selalu dikesampingkan. Tidak kurang-kurang instansi terkait memberikan penyuluhan agar dalam berkendara menggunakan jalan raya haruslah konsentrasi. Menggunakan seat belt misalnya, sabuk pengaman, menggunakan helm,
tidak memainkan handphone ketika berkendaraan. Tidak kurang-kurangnya instansi terkait memberikan penyuluhan tersebut. Tetapi memang kesadaran kita sebagai masyarakat yang kurang akan keselamatan diri kita sendiri, apatah lagi keselamatan orang lain. Lihatlah berapa banyak orang di jalan raya lagi berkendara, enak-enaknya bermain handphone. Sehingga konsentrasi terlupakan, kondisi lalai, itu salah satu yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Saudara, ingatlah ketika kita berkendara di jalan raya, di rumah ada orang-orang yang menanti kita. Begitupun dengan kendaraan yang lain. Kendaraan-kendaraan yang ada di sebelah kita, yang ada di depan kita, yang ada di belakang kita, mereka juga dinanti oleh keluarga dan saudaranya di rumah. Karena itu jangan sampai ketika berkendara sifat lalai muncul. Apalagi sampai mengkonsumsi narkoba, minuman keras, lalu berkendara seenaknya saja. Tidak mau kalah, tidak mau ngalah. Bahkan yang sering terjadi, sudah diatur oleh instansi terkait, lagi-lagi saya katakan, oleh Dinas Perhubungan, oleh kepolisian, sudah ditetapkan jalur-jalurnya. Kanan jalur yang dikhususkan untuk mendahului, sementara yang kiri dikhususkan jalur lambat. Ini dibalik malahan. Yang lambat pada mau ngambil jalur kanan, sementara yang kiri jalurnya jalur cepat. Ini yang terjadi, saudara. Kesadaran yang lagi-lagi saya bilang, kesadaran masih sangat kurang. Egoisnya masih dikedepankan. Ayo bangun kesadaran dari diri kita sendiri tentang betapa pentingnya keselamatan. Keselamatan buat kita secara pribadi, keselamatan juga buat pengguna yang lain. Salah satu yang ditekankan dalam ajaran agama Islam adalah hifzun nafsi, menjaga keselamatan sendiri. Dan itu hukumnya wajib. Ketika kita lalai dalam berkendara, apalagi ada faktor kesengajaan, karena pengaruh minuman keras misalnya, karena pengaruh narkoba, karena pengaruh media sosial, karena kita sibuk main gadget misalnya, itu dalam agama tidak dibenarkan. Dampaknya kemudian mencelakakan bukan cuma diri sendiri, tapi orang lain. Yang lebih fatal kalau itu sampai menghilangkan nyawa orang lain. Karenanya dibutuhkan kesadaran dari diri kita sendiri. Tanamkan di otak kita bahwa orang lain juga berhak menggunakan jalan raya tersebut. Bukan cuma sekedar kita, tapi saudara-saudara kita yang lain juga berhak untuk menggunakan jalan itu.